be Mr. Right, but he is certainly Mr. The Blue Smooth. Jays will be without starter Jim Clancy for a couple of weeks. Bumi planet rumah kita. Titik biru kecil mengambang di lautan kosmik yang sangat luas. Di sini tinggal semua orang yang pernah Anda kenal. Setiap manusia yang pernah hidup. Setiap cerita yang pernah diceritakan. Disitulah perjalanan kita dimulai. Tapi saat kita memperkecil di luar atmosfer kita, melewati bulan di luar planet dan matahari yang sudah dikenal, kami memulai pencarian epik. Sebuah pencarian untuk memahami skala sebenarnya dari alam semesta kita. Saat kita meninggalkan pelukan bumi, penanda pertama dalam perjalanan kosmik kita adalah bulan. Sekitar 384.400 km jauhnya. Jarak begitu cepat sehingga jika Anda mengendarai mobil dengan kecepatan konstan 100 km per jam, itu akan membawamu 160 hari untuk mencapainya. Dan dari titik fantak bulan ini, bumi muncul sebagai bola biru dan hijau yang rapuh. Dibuai dalam kehampaan hitam ruang. Situs yang menempatkan keberadaan kita ke dalam perspektif yang merendahkan. Ini adalah bumi seperti yang terlihat dari bulan. Saat kami melanjutkan perjalanan keluar kami, tonggak sejarah berikutnya adalah matahari. Terletak sekitar 1 unit astronomi dari bumi. Unit ini setara dengan sekitar 150 juta kilometer. Adalah standar tongkat pengukur jarak di tata surya kita. Bayangkan cahaya ini bepergian dengan mencengangkan kecepatan 300.000 km per detik. Membutuhkan waktu sekitar 8 menit dan 20 detik untuk melakukan perjalanan dari matahari ke bumi. Jika Anda menempuh jarak ini dengan jet komersial, terbang dengan kecepatan 900 km per jam, itu akan memakan waktu sekitar 19 tahun. Jarak yang sangat jauh ini adalah pengingat nyata akan luasnya ruang. Bahkan di dalam tata surya kita sendiri, matahari raksasa yang berapi-api memberikan energi penopang kehidupan ke planet kita dari jarak yang luar biasa ini. Menjelajah di luar planet asal kita dan pendamping matahari, kami mengarahkan pandangan kami ke Mars, tetangga merah kami yang penuh teka-teki. Mars pada pendekatan terdekatnya dengan bumi. Jaraknya sekitar 54,6 juta kilometer. Namun, jarak ini dapat membentang hingga 401 juta kilometer. Ketika kedua planet berada di sisi berlawanan dari matahari. Untuk menempatkan itu dalam perspektif, bepergian ke Mars dengan kecepatan jet komersial akan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Ruang luas yang luas antara bumi dan Mars telah menjadi tantangan yang signifikan untuk eksplorasi ruang angkasa. Penjelajah dan probe yang kami kirim ke planet merah memulai perjalanan yang tidak hanya jauh, tapi penuh dengan kompleksitas. Karena jarak yang terus berubah dan dinamika orbital. Saat kita melakukan perjalanan ke terluar mencapai tata surya kita, kita bertemu Neptunus, raksasa es yang jauh. Terletak sekitar 4,5 miliar kilometer dari bumi. Neptunus menandai tepi lingkungan matahari kita. Sinar matahari berpacu melintasi ruang hampa. Membutuhkan waktu sekitar 4 jam 15 menit untuk mencapai Neptunus. Dari matahari jarak yang mengejutkan ini menunjukkan besarnya tata surya kita. Diluncurkan pada tahun 1977 wahana antariksa Voyager 1, mewakili keingintahuan manusia yang tak terpuaskan dan keinginan kami
untuk menjelajahi melampaui batas-batas yang diketahui. Sampai sekarang Voyager 1 telah melakukan perjalanan selama lebih dari 4 dekade. Menutupi mengejutkan, jarak lebih dari 22 miliar km dari bumi. Itu adalah objek buatan manusia terjauh dari planet kita. Seorang pengembara yang diam di laut kosmik. Pada tahun 1990, atas saran astronom terkenal Carl Sagan, Voyager 1 memutar kameranya kembali ke bumi untuk satu foto terakhir. Ini menghasilkan gambar titik biru pucat yang ikonik. Pada jarak sekitar 6 miliar km dari bumi, planet kita tampak kecil. Titik samar di luasnya ruang. Sagan secara puitis tercermin pada gambar ini, menekankan tanggung jawab kami untuk menghargai dan melestarikan satu-satunya rumah kita, titik kecil di alam semesta yang sangat besar. Di pinggiran tata surya kita, terletak awan ORT, lingkup teoretis yang luas dari benda-benda es. Awan yang jauh ini diperkirakan meluas hingga 100.000 yang mengejutkan unit astronomi dari matahari. Itu sekitar 1,9 tahun cahaya. Jarak yang begitu jauh, bahwa itu berada di puncak ruang antar bintang. Ilmuwan menentukan batas ruang antar bintang, dikenal sebagai jeda helio, di mana angin matahari berhenti oleh media antar bintang. Disinilah pengaruh anak-anak kita berhenti. Dan alam luas ruang antar bintang dimulai. Awan lama mewakili perbatasan terakhir tata surya kita. Zona batas di mana pengaruh matahari berkurang. Dan perjalanan kosmik ke galaksi benar-benar dimulai. Saat kita menjelajah di luar batas tata surya kita. Tempat menarik kami selanjutnya adalah Alpha Centauri, sistem bintang terdekat dengan putra kami. Terletak sekitar 41,3 triliun kilometer jauhnya. Jarak ini setara dengan lebih dari 276.000 unit astronomi pada jarak kolosal seperti itu. Ukuran yang sangat nyaman di tata surya kita. Mulai kehilangan kepraktisannya. Maka para astronom menggunakan tahun cahaya, jarak tempuh cahaya dalam 1 tahun, untuk pengukuran antar bintang. Alpha Centauri berjarak sekitar 4,4 tahun cahaya dari kita. Mengingat teknologi perjalanan ruang angkasa kami saat ini, perjalanan ke Alpha Centauri hampir tak terduga. Misalnya pesawat ruang angkasa Voyager, melaju dengan kecepatan sekitar 17 km per detik, akan mengambil lebih dari 70.000 tahun untuk mencapai tetangga ini, sistem bintang jarak yang sangat jauh ini. Menggarisbawahi luasnya ruang yang memisahkan bintang-bintang dan menyoroti tantangan perjalanan antar bintang. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke skala besar galaksi rumah kita, Bima Sakti. Berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Seluas ini, galaksi spiral adalah rumah bagi ratusan miliar bintang. Masing-masing berpotensi menjadi tuan rumah sistem planet mereka sendiri. Dalam struktur besar ini, ada bola kecil yang dikenal sebagai gelembung radio manusia. Membentang sekitar 100 tahun cahaya dari bumi. Gelembung ini mewakili yang terjauh. Luasnya pengaruh manusia di kosmos. Jangkauan radio dan televisi kami, siaran keluar angkasa di luar gelembung ini. Seolah-olah umat manusia tidak pernah ada. Peradaban apapun, tinggal di sebagian besar galaksi kita, akan tidak menyadari kehadiran kita, mengingat sinyal kita belum mencapai mereka. Skala Bima Sakti begitu luas.
bahwa seluruh catatan sejarah kami hanyalah bisikan dalam angin kosmik. Tidak terdeteksi di luar gelembung kecil ini. Saat kita meninggalkan Bima Sakti, kita memasuki luas alam ruang intergalaksi yang hampir tidak bisa dipahami. Di sini galaksi mengapung di lautan kosmik, dipisahkan oleh jarak yang membingungkan. Galaksi kita adalah bagian dari lingkungan kosmik kecil, dikenal sebagai grup lokal. Sekelompok lebih dari 50 galaksi tersebar di sekitar 10 juta tahun cahaya. Grup lokal adalah majelis yang beragam, termasuk bukan hanya galaksi spiral, seperti Bima Sakti dan Andromeda, tetapi juga banyak galaksi kerdil yang lebih kecil. Jarak di sini sangat jauh. Cahaya itu dari satu ujung grup lokal ke ujung lainnya akan memakan waktu 10 juta tahun untuk melintasi. Skala ini mengerdilkan apapun di dalam galaksi kita sendiri. Di bawah mencetak dahsyatnya alam semesta. Ruang intergalaksi adalah hamparan sunyi. Hutan belantara yang luas di antara pulau-pulau cahaya galaksi. Di kekosongan yang sangat besar ini, galaksi kita, rumah bagi seluruh sejarah kita, hanyalah titik kecil di antara banyak. Satu cerita di perpustakaan kosmik yang megah. Saat kami memperluas pandangan kosmik kami keluar grup lokal, kami menemukan gugus super Virgo kolosal. Kumpulan besar kelompok dan gugus galaksi. Termasuk grup lokal kita sendiri. Meliputi wilayah ruang. Berdiameter sekitar 110 juta tahun cahaya. Atau 33 megaparsec. Gugus super Virgo adalah struktur titanik di alam semesta. Berisi ribuan galaksi. Dari setidaknya 100 kelompok dan gugus galaksi. Masing-masing dengan segudang bintang dan planetnya sendiri. Saat kita melakukan perjalanan keluar dari superkluster Virgo, kita tiba di struktur kosmik yang lebih mengejutkan. Superkluster Lanirkia. Jemaat galaksi yang sangat besar ini, yang termasuk superkluster Virgo, dan meluas lebih dari 500 juta tahun cahaya, adalah rumah galaksi kita dalam skala besar. Lani Akhir berarti surga besar di Hawaii. Benar-benar sesuai dengan namanya. Berisi massa 100 juta miliar putra. Lani Akhir adalah mahakarya gravitasi. Dengan gugus galaksi super. Dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya terikat dalam jaring kosmik ketertarikan dan gerakan. Di jantung Lanirkia terletak traktor besar. Wilayah ruang misterius yang memberikan banyak tarikan gravitasi pada galaksi. Dalam superkluster ini, di hamparan luas ini, Bima Sakti kami seluruh grup lokal, dan bahkan gugus super Virgo, hanyalah komponen kecil dari struktur raksasa ini. Laniakia memberikan konteks yang mendalam untuk keberadaan kita. Dalam superkluster besar ini, kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh dan lebih agung dari yang bisa kita pahami sepenuhnya. Saat kita mencapai batas eksplorasi kosmik kita menemukan batas-batas alam semesta yang dapat diamati. Sebuah keajaiban astronomi, membentang dengan diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Jika alam semesta baru berusia 13,8 miliar tahun, bagaimana bisa begitu luas? Jawabannya terletak pada sifat ekspansi kosmik. Alam semesta telah mengembang sejak Big Bang. Ruang peregangan dan meningkatkan jarak antara benda langit. Tapi apa yang ada di luar alam semesta yang dapat diamati?
Ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar kosmologi. Beberapa wilayah ruang berkembang menjauh dari kita. Lebih cepat dari kecepatan cahaya, menempatkan mereka selamanya di luar pandangan kita. Akibatnya, ukuran sebenarnya dari seluruh alam semesta tetap tidak diketahui dan berpotensi tak terbatas. Alam semesta yang dapat diamati seluas itu mungkin hanya fragmen kecil dari seluruh kosmik. Hamparan kita ditinggalkan dengan realisasi merendahkan bahwa mungkin selalu ada wilayah ruang, seluruh galaksi dan keajaiban yang takkan pernah kita saksikan saat mereka mundur tanpa henti ke kedalaman alam semesta yang terus mengembang.